Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan mengulas pembelajaran biologi dan IPA yang berkualitas dan efektif. Perkenalkan, nama saya Resti Orota. Dan saya Niputu Dina Dara Lorenza. Yuk simak videonya sampai selesai. Di era pendidikan modern, kita tahu bahwa pembelajaran tidak lagi hanya tentang guru menjelaskan di depan kelas dan siswa mencatat, tetapi juga tentang bagaimana guru merancang prosesnya agar menarik dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa secara aktif, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, serta menggunakan berbagai metode dan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, pembelajaran yang berkualitas harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, memberikan ruang untuk eksplorasi dan inovasi, serta mendorong siswa untuk menerapkan ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan referensi dan pengalaman yang kami pelajari, ada 3 hal utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran biologi dan IPA, yaitu perencanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan pembelajaran, di mana guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang saat ini disebut sebagai modul ajar. Modul ajar disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, sehingga proses pembelajaran akan berjalan secara efektif dan terarah. Persiapan yang matang juga berperan untuk memotivasi guru agar lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain menjadi bagian dari administrasi sekolah, perencanaan yang baik juga mencerminkan profesionalisme guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan bermakna bagi siswa. Beberapa poin penting dalam perencanaan pembelajaran biologi dan IPA yang efektif antara lain memperhatikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan, agar siswa mengetahui apa yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, serta relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Kemudian pemilihan model, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat yang harus disesuaikan dengan materi dan kebutuhan siswa untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan sarana atau media dan sumber belajar yang bervariatif, seperti media visual, digital, dan lingkungan sekitar agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Sumber belajar yang beragam juga memungkinkan siswa memperoleh informasi dari berbagai perspektif. Yang terakhir, penyesuaian dengan karakteristik siswa yang berbeda agar menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan efektif. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas itu ditandai dengan adanya siswa yang sehat, lingkungan yang sehat, materi yang relevan, dilakukan oleh guru yang terlatih, pendekatan yang sesuai, dan hal-hal lain yang menjadi indikator bahwa pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang berkualitas. Sedangkan pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar siswa sebagaimana yang diharapkan guru. Dalam membangun proses pembelajaran efektif, ada pun strategi yang dapat dilakukan, seperti pertama, pembelajaran berbasis pada aktivitas dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Kedua, pembelajaran berbasis pada proyek dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
dan memecahkan masalah. Ketiga, pembelajaran berbasis diskusi dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang ketiga dan juga merupakan yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sistem evaluasi yang efektif tidak hanya berisi mengenai kualitas pembelajaran, tetapi juga sebagai dasar bagi guru untuk merencanakan strategi pembelajaran yang lebih baik. Bagi siswa, evaluasi dapat menjadi sumber motivasi untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berperan sebagai alat ukur pencapaian akademik, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dalam evaluasi, ada 5 prinsip utama yang memastikan peranannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama, prinsip kontinuitas, di mana evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya saat ujian tengah ataupun akhir semester. Artinya, sejak penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporan hasil belajar, guru tetap harus memantau perkembangan siswa secara menyeluruh. Kedua, prinsip komprehensif, yang menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek efektif dan psikomotorik. Guru tidak hanya bertanggung jawab memastikan siswa memahami materi, tetapi juga membentuk karakter mereka agar memiliki dampak positif dalam kehidupan. Ketiga, prinsip kooperatif, di mana evaluasi sebaiknya melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, wali kelas, orang tua, dan bahkan siswa itu sendiri. Kerjasama ini memastikan bahwa seluruh elemen pendidikan turut berkontribusi dalam perkembangan siswa. Keempat, prinsip objektif, yang mengharuskan penilaian dilakukan secara adil dan berdasarkan pencapaian siswa tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kedekatan dengan guru atau pertimbangan emosional. Jika seorang siswa mendapatkan nilai kurang baik, maka harus dicatat dengan memberikan umpan balik yang membangun serta melibatkan orang tua dalam prosesnya. Kelima, prinsip praktis, yang berarti evaluasi harus efisien dalam hal waktu, biaya, dan tenaga. Guru perlu menggunakan instrumen penilaian yang mudah diterapkan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh guru lain, tanpa mengurangi esensi dari evaluasi itu sendiri. Kesimpulannya, pembelajaran biologi dan IPA yang berkualitas dan efektif bergantung pada perencanaan, proses, dan evaluasi yang tepat. Perencanaan yang baik memastikan tujuan, metode, dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelaksanaan pembelajaran yang interaktif mendorong keterlibatan siswa dan meningkatkan pemahaman melalui berbagai metode. Evaluasi yang berkelanjutan membantu mengukur pencapaian siswa serta menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik. Dengan menerapkan ketiga aspek ini, pembelajaran tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Pada akhirnya, pembelajaran yang berkualitas akan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa di masa depan.